Halo Seekers, waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. 1 Korintus pasal 9 ayat 16b. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dulu ada seorang anak laki-laki yang berumur 11 tahun. Setiap hari Minggu siang, setelah selesai pelayanan di ibadah pagi, ia bersama ayahnya selalu pergi ke kota untuk membagikan traktat Injil sambil menceritakan tentang Tuhan Yesus pada orang-orang yang mau mendengarnya. Tetapi hari Minggu itu cuaca sangat dingin dan hujan. Sang ayah tidak mau keluar rumah, tetapi si anak tetap memaksa untuk pergi sendiri. Setelah membagi-bagikan traktat selama 2 jam, ia masuk ke rumah pertama yang dilihatnya dan mulai membunyikan bel. Tetapi tidak ada orang yang menjawabnya. Ia terus membunyikan bel dan menunggu, tetapi tetap tidak ada yang menjawab. Ia membunyikan bel lagi sambil mengetuk-ngetuk pintu dengan keras. Akhirnya seorang wanita membukakan pintu. Dengan mata berseri-seri dan wajah tersenyum, anak laki-laki itu berkata, "Maaf Bu, saya telah mengganggu Ibu. Tetapi saya ingin memberitahu Ibu bahwa Tuhan Yesus sangat mencintai Ibu." Setelah memberikan traktat Injil, anak laki-laki itu pun pergi. Saat ibadah hari Minggu berikutnya, ada seorang wanita setengah baya berdiri dan memberi kesaksian. "Suamiku meninggal belum lama, sehingga aku benar-benar merasa kesepian dan merana untuk tetap tinggal di dunia ini. Hari Minggu yang lalu cuaca sangat dingin dan hujan, tetapi hatiku lebih dingin lagi. Itulah sebabnya aku ingin mengakhiri segalanya, karena aku juga tidak punya harapan atau keinginan untuk hidup lebih lama. Aku merasa sangat kesepian dan hatiku hancur. Aku sudah siap untuk gantung diri ketika tiba-tiba ada suara bel yang sangat mengejutkan aku. Aku menunggu sejenak karena aku pikir siapapun yang mengebel, ia pasti akan segera pergi. Aku menunggu dan menunggu, tetapi bunyi bel sepertinya makin keras dan makin sering, dan orang yang membunyikan bel juga mulai mengetuk-ngetuk pintu rumahku keras-keras. Aku merasa heran sekali. Siapa di dunia ini yang mungkin melakukan hal ini? Tidak ada seorang pun yang pernah membunyikan bel rumahku untuk datang menengok aku sebelumnya. Maka aku mengendurkan lagi ikatan tali di leherku dan mulai berjalan ke pintu depan. Pada saat membuka pintu, aku sulit sekali mempercayai apa yang aku lihat. Di terasku berdiri seorang malaikat kecil yang bersinar-sinar. Dan senyumnya, aku tidak bisa menggambarkan senyumnya itu kepada Anda semua. Dan kata-kata yang ia ucapkan menyebabkan hatiku yang sudah lama mati dan dingin melonjak hidup. Ia berkata, "Saya ingin memberitahu Ibu bahwa Tuhan Yesus sangat mencintai Ibu." Kemudian ia memberiku sebuah traktat Injil yang sekarang kupegang. Saat itu juga aku membaca setiap kata dalam traktat itu perlahan-lahan. Lalu aku ke loteng untuk membereskan tali dan kursiku. Aku tidak membutuhkan barang-barang itu lagi. Karena alamat tempat ibadah ini ada di belakang traktat ini, maka aku datang ke tempat ini untuk berterima kasih secara pribadi kepada malaikat kecil yang telah datang di saat yang tepat. Kedatangannya telah melepaskan aku dari neraka dan kebinasaan kekal. Tidak ada orang yang tidak menangis hari itu. Begitu suara puji-pujian dinyanyikan, hamba Tuhan itu segera mendatangi tempat malaikat kecilnya duduk. Ia memeluk anak itu dan menangis terseduh-seduh. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, pakailah aku seperti anak laki-laki itu dan bersaksi dan menyampaikan firman-Mu kepada orang-orang yang memerlukannya di saat yang tepat. Amin.